وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، khususan ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa masyayikhihim wa muallimihim wa ila muallifil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila an qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iri salihin. Wa kathiran ma ukarrirul khuluqa miraran bi'ibaratin mukhtalifatin iqtidaan bil Qur'anil azim wa bi sahihil Imamil Bukhari wa ghairihi min kutubil adillah. Kita pada malam hari ini kembali menyambung muqaddimah dari kitab Tanbihul Mughtarin, yang mana pembukaannya kita mulai malam tadi. Ujar Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, wa kasiran ma ukarrir khuluqa miraran bi'ibaratin mukhtalifatin. Dan seringkali aku mengulang-ulangi suatu akhlak dengan redaksi yang berbeda-beda. Jadi kadang Imam Abdul Wahhab Asy'arani ini menjelaskan sebuting akhlak, diulang-ulangi sidin 2 kali, 3 kali di halaman-halaman yang berbeda-beda. Di halaman 8 membahas sabar, halaman 12 karena sidin singgung pulang masalah sabar, halaman 20 sidin singgung pulang masalah sabar. Diulang-ulang sidin. Kadang kenapa alasannya ya jadi sidin ulang-ulang? Iqtidaan bil Qur'anil azim. Jar sidin karena mengumpati gaya penulisan Al-Qur'an. Coba pian lihat di Al-Qur'an, Bang. Al-Qur'an tuh lihat jadi Al-Baqarah aja berapa kali wa aqimus shalah. Kisah Nabi Adam aja berapa kali di dalam Al-Quran, rancak terulang-ulang. Kenapa jadi terulang-ulang? Itu menunjukkan bahwa yang diulang-ulang itu adalah sangat penting. Modelnya kayak guru memadahi murid. Apa rajin jadi guru mutolaah nang lah, belajar nang lah, ulangi pelajaran nang lah. Pasti nang diulang-ulangi oleh perguruan, pasti yang penting. Nah sama di dalam kitab ini jar Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, ulun mengulang-ulang di dalam kitab ini karena penting. Karena ada terulang 2 kali, 3 kali, karena memang pembahasannya penting. Wa bi sahihil Bukhari wa ghairihi, dan mengumpati penulisan Sahih Bukhari dan selain Sahih Bukhari. Lihat tipian di Sahih Bukhari tuh. Sahih Bukhari itu hadisnya kurang lebih 8 ribuan. Separuh nang tak ulang-ulangnya. Tak ulang-ulang. Hadis Bukhari itu nggak ada tak ulang-ulang 4 ribuan ya. Tapi setiap terulang-ulang di dalam Bukhari itu ada alasannya. Biasanya Imam Bukhari jadi mengulang satu hadis ke hadis yang lain. Ada kalanya menjelaskan sanad. Ada kalanya hadis ini kurang kata-katanya, ada hadis riwayat lain lengkap kata-katanya. Nah, jadi diulang-ulang itu menunjukkan memang ada pentingnya. Sama sidin di dalam kitab Tanbihul Mughtarin ini, Syekh Abdul Wahhab Asy'arani
ada beberapa kali mengulang akhlak yang memang harus kita kerjakan, menunjukkan bahwa akhlak ini akhlak yang sangat penting. Nah, misalnya sidin kena memadahi jangan sidin, jangan toma hidup di dunia nih, jangan serakah. Nah itu sidin ulang beberapa kali di dalam kitab Tanbihul Mukhtar ini, karena sifat serakah ini memang kadang banyak merasuki hidup kita. Kita nih sudah berisi dua kawan, berisi dua juga hendak kita mengambil pun kawan masih. Ini sifat serakah ngarannya. Sifat serakah ini kada bagus. Ya si Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab sini mengulang beberapa kali supaya menjelaskan tentang pentingnya sifat qanaah, sifat apa adanya aja sudah. Nah, ini, sifat serakah itu kada bagus. Min kutubil adillati, dari kitab-kitab sumber mencari dalil. Wa bayanan lil i'tina'i bi sya'ni dzalikal khuluqi wa kasrati tasahulin nas bitarkihi. Dan karena menjelaskan terhadap pentingnya urusan yang demikian akhlak itu, dan banyaknya orang-orang yang menyepelekan bitarkihi, dengan tidak mengerjakan akhlak tersebut. Contohnya tadi sifat apa? Sifat serakah, sifat qanaah. Sifat qanaah ini banyak benar orang, hatta orang yang alim pun banyak nak ada sifat qanaah. Sifat qanaah ini kita sifat apa adanya, kada serakah, kada menuntut berlebihan. Kadang kita menuntut berlebihan, kita nih hidup bila tuntutan kita berlebihan, akhirnya caranya pun berlebihan juga. Kada tahu halal haram lagi. Apalagi kita kadang rajin jadi pedagang nih lah. Jadi pedagang nih rancak kita rasa serakah tuh, rasa hendak 2-3 kali lipat ujungannya. Ini serakah namanya kayak itu tuh. Kita boleh aja berujung, tapi jangan berujung nang mana sampai kita itu berlimpatan. Ini serakah namanya ngarannya. Apapun, apa aja nang mana kah? Bila melebihi daripada batas namanya serakah. Kada-qanaah lagi ngarannya. Imam Abdul Wahab Sya'rani mengulang-ulang dalam kitab ini rancak jangan serakah aja. Jangan serakah. Sifat qanaah lah. Bahkan di muqaddimah ini kan sini menjelaskan pula. Kama aqulu fi ba'dil awqat wa hadzal khuluqu qad sara ghariban fi hadza zaman. Sebagaimana aku pernah akan mengatakan di sebahagian waktu, akhlak ini sungguh telah menjadi sesuatu yang asing di zaman sekarang ini. Wala a'lamu ahadan min aqrani takhallaqa bihi ghairi, dan aku tidak tahu seorang pun dari orang-orang yang hidup semasa lawan aku yang berakhlak atau berperilaku dengan akhlak tersebut selain daripada aku. Bahkan kayaknya Imam Abdul Wahab Sya'rani rancaknya Bapandir, ini akhlak ini isi aku aja nama amalkan lagi. Kan sampai sidin Bapandir kayak itu. Ingat kalau kita semalam pembahasannya nang ada di dalam kitab Tanbih ini sabarataan sudah digawi diamalkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Karena bahkan Syekh Abdul Wahab Sya'rani Bapandir, akhlak ini jenisnya aku aja nama amalkan. Apakah sidin sombong? Kada sombong, tapi isyaratan liqillati man takhallaqa bihi minal akram. Ucapan itu sebagai isyarat tentang sedikitnya orang yang berakhlak dan berperilaku dengan akhlak tersebut dari akran, dari orang-orang yang hidup semasa lawan Imam Abdul Wahab Sya'rani. Jadi untuk menjelaskan artinya sedikit benar, bukan sih memadahan aku saurangan aja. Kada maksudnya jadi sedikit benar orang nambah akhlak ini. Contohnya kayak sidin membahas masalah apa? Membahas qanaah kan. Jadi sidin ulama nang hidup di masa sidin tuh nang bersifat qanaah tuh sedikit. Han bayangkan dia. Orang nang hidup di masa sidin aja sedikit nang qanaahnya, apalagi di masa kita.
Apalagi misalnya Sidin kena banyak menyinggung orang-orang, hampir banyak kadada lagi nang menuntut ilmunya, ya kan? Ada orang nang karena kau menjaga mulutnya di zaman Sidin 400 tahun yang lalu sudah banyak orang nang karena kau menjaga mulutnya. Padahal 400 tahun yang lalu kadada handphone, kadada sosmed, kadada Facebook, kadada Instagram, kadada WA, kadada YouTube. Apalagi di zaman wahini yang ada saraba macam. Kada pakai mulut lagi menyambati orang, tetapi pakai jari. Oh ini kita lihat aja biar foto artis Seikung, buka aja Instagram artis tuh, kita buka, kita baca komentarnya, pasti ada namanya nyambati artis tuh, ya kan? Pasti. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak masyarakat kita, wabil khusus Indonesia ini sudah kacau. Anak mudanya, bahkan nang tetangkap anak muda nang menulis status sara segala macam tuh kakanakan yang balung balik, ada nang hanya balik di bawah 20 tahun, ada nang bebinian umuran ini nah, umuran sara nah. Nah ini akhlaknya nang sudah hampir kada ada lagi. Zaman wah ini nyaman benar, HP diketik menyambati orang, ketik inilah itulah menyambati artis, public figure segala macam. Apalagi sudah pejabat-pejabat disambati orang di komentar-komentar. Nah, ini kita, jadi kita bersosmed, bersosial media ini harus berhati-hati, dijaga. Ini akhlak ini nang Sidin Najir Sidin. Nah jadi kalau ada orang misalnya bersosial media hari ini nih, Facebook, Instagram, kawa menjaga jarinya supaya kada menyambati orang, ini berarti termasuk orang nambah akhlak. Ya ada. Ini nang termasuk menjadi imam Syekh apa tadi? Isyaratan liqillati man takhallaqa bihi min aqran. Termasuk nang sedikit orang nambah akhlak ini. Ya. Lasdiraan lil ikhwan, bukan karena memandang hina kepada kawan-kawan yang semasa hidup lawan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, bukan. Jadi kalaunya 400 tahun yang lalu aja sudah kayak itulah akhlak orang Islam nih, apalagi wah ini. Makanya kita nih kalau kita melihat nih lah kondisi kita hari ini, umat Islam kita nih semakin mundur, akhlak kita semakin hancur. Ada nang fanatik beragama, nauzubillah, kayaknya ujung-ujungnya jadi teroris. Ada nang kada fanatik lalu kada tahu agama, kada berakhlak, kada ada perangainya. Jadi kita nih tugas kita menjaga kita nih, anak-anak kita, cucu-cucu kita, murid-murid kita nih. Ini tugas kita. Memulainya dari diri kita dulu. Kita mulai nih dari diri kita dulu. Kita nang beisi handphone, kita nang beisi ini, kita jangan umpatan mengomentar, jangan umpat menyambati orang. Ini wah ini akhlak lah. Ya, makanya kenapa kitab Tanbihul Mughtarin ini penting benar. Kitab ini wajib kita pahami. Kitab nang ada di hadapan kita ini wajib kita pahami, wajib kita amalkan, karena kita hidup di akhir zaman. Akhir yang banyak cobaan, banyak balanya yang harus kita siap menghidupinya, menghadapinya. Kama qad yutawahamu ma'azallah an aqsida mithla dalik, sebagaimana salah anggapan orang nauzubillah bahwa aku bertujuan sombong. Jadi aku berpadah bahwa aku aja nambah akhlak itu bukan tujuannya sombong, kada. Wa kana minal ba'isi al-a'zami li ala ta'lifi hadzal kitab ma ra'aituhu min taftishi jama'ati Maulana Sultan Sulaiman ibni Utsman fi nisbisani minal qarnil ashir. Di antara motivasi yang mendorong kepadaku untuk menulis kitab ini yaitu kejadian yang aku lihat
yang dilakukan oleh sekelompok orang pengikutnya Raja Sulaiman bin Utsman yang melakukan taftish, melakukan penyelidikan finis pisani pada paruh kedua daripada abad ke-10 ala makhtalasahul ummal wa ghairuhum min malihi nusratan lahu, terhadap harta yang dikorupsi oleh para pegawai-pegawai beliau dan selain mereka dari harta sultan tadi, nusratan karena menolong kepadanya. Itu maksudnya. Jadi Sidin, kenapa Sidin jadi menulis kitab ini? Sidin menulis kitab ini karena pada masa hidup Sidin nih, Sidin melihat Sidin hidup ini di masa Raja Sulaiman. Sulaiman bin Utsman ini raja yang sangat adil di masa dinasti Utsmani. Masih Turki, masih rajanya. Ketika itu kan kerajaan khilafah itu Turki mencakup negara-negara Islam, Saudi, Mesir. Ini termasuk negara kita nih bahari kan termasuk juga. Dan zaman kerajaan tuh mau Turki Utsmani itu. Jadi di masa itu rajanya Raja Sulaiman bin Utsman. Ini raja yang sangat adil. Saking adilnya Raja Sulaiman bin Utsman ini, saking alimnya menulis Quran pakai tangan seorang. 5 buting Quran Sidin menulis pakai tangan seorang. Jadi Raja Sulaiman ini berisi pegawai, berisi menteri. Sekalinya menterinya korupsi banyak. Karena Raja Sulaiman ini melihat banyak terjadi korupsi, banyak duit hilang kerajaan, akhirnya Sidin tugaskan, jika bahasa kitanya KPK, mau kita wah ini ya KPK, tugaskan KPK selidiki kemana duit ini hilang. Nah lalu orang-orang inilah yang menyelidiki hilangnya duit di kerajaan zaman itu. Nah ini Sidin, aku jadi menulis kitab ini, itu alasannya. Kenapa jadi kayak itu Jar? Nah coba kita lanjutkan lagi kata-kata Sidin. Wa ma ra'aitu ahadan min ulama'i syar'i yufattishu ala man darasa min ma'alimi akhlaqi syariah al-muhammadiyah nusratan li Rasulillah. Namun Sidin, aku kada melihat seorang pun dari ulama syariat yang menyelidiki atas sesuatu yang telah terhapus, telah hilang dari berbagai ma'alim, berbagai simbol akhlak syariat Nabi Muhammad, nusratan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena menolong Rasulullah. Bujurnya Sidin, harta kerajaan hilang. Bujur, ada yang menyelidikinya. Tapi akhlak Rasulullah nah hilang hari ini, kada ada seikumpul ulama yang menyelidikinya. Kenapa? Harta kerajaan aja hilang. Harta Raja Sulaiman bin Utsman aja hilang dikorupsi. Ada komisinya yang mencari harta tadi. Tapi akhlak Rasulullah sudah sekian abad hilang, kada diamalkan lagi. Kenapa kada ada yang mencarinya? Contohnya hari ini coba lihat tipian orang Islam hari ini. KTP-nya Islam, kuitannya Islam, dan sanaknya Islam, dirinya Islam, tapi akhlaknya Islam lah. Menebarkan kebencian sana sini. Bahkan yang bersorban sekalipun menebarkan kebencian, menebarkan peperangan. Ini akhlak Rasulullah kakadakah? Akhlak sahabat kakadakah? Nah ini akhlak yang sudah terhapus di hadapan kita. Ini yang harus akhlak yang kita hidupkan. Minimal di rumah kita akhlak ini ada. Itu minimal. Di diri kita masing-masing akhlak ini ada. Supaya masa-masa keemasan Islam itu kembali lagi. Kita hari ini ta'akhur. Apa ta'akhur itu? Mundur. Tahukah Salman Bahari kita nih, Salman adalah penggagas ilmu pengetahuan itu Islam. Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, orang-orang hebat ini, penemu ilmu pengetahuan, penemu kimia, penemu, bahkan satu-satunya ilmuwan yang mengatakan bahwa di luar angkasa itu ada planet.
Itu orang Islam. Penemu ilmu ini kitab atau di atas tuh, kitab Asy-Syifa tuh karangan Ibnu Sina. Ini kitab ilmu kedokteran. Pondasi ilmu kedokteran itu Ibnu Sina, orang Islam. Tapi kenapa kita ini jadi dicuntan, dicuri oleh orang-orang barat? Ini ampun orang timur, ampun orang muslim. Kenapa? Karena kita lengah. Kita lengah. Kita Indonesia nih lah. Kita Indonesia ini adalah negara muslim terbesar. Hampir 250 juta warga negara Indonesia ini orang Islam. Tapi kita dari segi kuantitas banyak, jumlah banyak, kualitasnya bang. Adakah dari 200 juta kita nih yang kawam olah kapal selam? Kan ada. Israel negaranya berapa? Sedikit. Negara barat sedikit. Kenapa jadi kawat? Karena mereka kualitas. Kita ini banyak, pemuda kita ini banyak, tapi pemuda kita waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang kada penting, untuk hal-hal yang kada berguna. Nongkrong kanan, nongkrong kiri, gabung sana, gabung sini. Kalau orang di Israel itu pian tonton dokumentasi negara Israel dan Yahudi, kakanakan yang belum umur 20 tahun kada boleh punya handphone, kada ada gadget, kada ada YouTube, khusus belajar. Ini makanya kenapa jadi saat ini orang-orang barat, orang Yahudi, orang Nasrani yang berkuasa, negara apalagi negara yang komunis Cina yang saat ini berkuasa. Kenapa Islam terpuruk? Orang-orang kita Indonesia nih mau ulah apa? Mau ulah jarum aja made in China. Karena warga negara kita ini saat ini kada sadar kita ini karena diadu asah, diurusi masalah penistaan agama, habis tenaga demo, bunuh, bom, kayak itu terus. Kita kada pernah berpikir, makanya jar Habib Dudoy, jar Habib Abdullah alaidrus, Habibullah. Kita orang Indonesia ini jangan dipikirkan kayak pemolah pelem, coba berpikir kayak pemolah nuklir. Makanya negara Islam di dunia nih, kawa pemolah nuklir itu sebutin Iran aja. Kenapa? Karena fokus kita ini kada tahu fokus anak muda kita ini apa. Nah ini. Jadi kita semakin hari semakin mundur, semakin hari semakin mundur, semakin mundur. Apabila kita bangkit, kita dibodohi. Anak muda kita ini dibodohi hari ini. Diulah oleh orang-orang barat, permainan game segala macam. Kita menikmatinya, kita menukarnya, inya sugih. Kita apa? Kita berjam-jam hilang waktu, berhari-hari hilang waktu hanya untuk menonton film Korea, hanya untuk menonton game, hanya untuk menonton YouTube. Kita pernahkah berpikir cara untuk mengembangkan digitalnya? Kan pernah. Yang kita pikirkan kayak apa? Sekira menonton ini rame. Nah ini kita, semakin hari kita semakin mundur. Dan bukan hanya akhirnya kan karena kita ini mayoritasnya muslim, efeknya kepada negara kita. Makanya negara kita pun kada mau apa ya? Kada mau maju. Karena kitanya sendiri anak muda kita kada sadar menuntut ilmu, kada bersungguh-sungguh, kada paham iptek ilmu pengetahuan teknologi. Itu seharusnya sumber daya manusia kita memang lemah. Singapura itu warga negaranya sedikit ya, tapi kau lebih hebat. Lihat di Cina, warga negaranya sekian miliar, tapi berkualitas. Banyak join mall, tapi banyak yang berkualitas. Akhirnya apa? Segala-galanya made in China ini. Hah? Apa nak ada made in China? Ini kainnya nak. Kain ini made in mana? Cina. Gamis-gamis ini tuh, gamis-gamis impor tuh made in mana? Cina. Paling parah made in Vietnam. Nah bagus-bagus tuh. Kenapa kita kalau mau ulah? Kawa juga mau ulah tapi tidak bagus. Kenapa ada bagus? Karena kita ada pernah fokus. Nah ini akhlak ini kita harus tanbih, harus sadar
Kita saat ini muhtarin, kita saat ini sedang tertipu. Ini kita harus sadar, anak muda kita, pemuda-pemudi kita ini harus bagaimana agama kita ini supaya bangkit, negara kita ini supaya bangkit. Kada usah lagi kita nukar kapal selam di luar, beisi kapal selam seorang, beisi pesawat seorang, beisi kapal tempur seorang. Bukan ulamanya aja lagi nah harap, tapi teknologinya kita hebat. Itu anak muda kita harus kayak itu. Nah itu orang Islam tuh kayak itu, karena jati diri orang-orang Islam bahari kayak itu. Lihat di Ibnu Sina, kayak apa hebat Sidin. Buku Sidin berapa jilid tuh? Di paling atas tuh nah warna hijau. Ibnu Sina. Di Kairo Mesir. Nokat di Kairo itu. Kama Nasara Jama'atu Maulana, sebagaimana menolong oleh pengikut raja kami Sultan Sulaiman bin Utsman rahimahullah. Jadi apa namanya, masa-masa kejayaan Islam itu mulai runtuh sejak apa? Sejak umat Islam sendiri kada peduli lagi lawan Islamnya. Kita ini hidup di dalam rumah, tapi kita beisi rumah ganal, beisi rumah luas, beisi rumah mewah, tapi kada dirawat. Kita malah memperdulikan rumah orang. Modelnya tuh kayak itu. Rumah kita seorang rigat, bakar raban, bahambur. Artinya kita agama kita ini agama yang besar, umatnya banyak, tapi kita kada peduli dengan agama kita. Kita kada peduli dengan bangsa kita. Kita acuh tak acuh aja. Nah ini anak muda sekolah nah rajin. Sumber daya manusia itu nomor 1. Sumber daya alamnya habis, batu bara, minyak itu habis. Anak cucu kita, buyut kita kada sempat lagi menamui kena. Tapi kalau sumber daya manusia kita bangun, anak cucu kita jadi orang hebat, orang pintar, ini yang mampu membangun kena dunia nih. Makanya jar Bung Karno, berikan aku berapa pemuda, aku guncangkan dunia. Artinya pemuda kayak bubuan kam ini, pemudi kayak ikam ini penentu bangsa. 10 tahun akan datang itu apa prestasi buat kam kesan bangsa ini? Kalau 10 tahun, nauzubillah 10 juta aja anak muda kada ada prestasinya, sama aja bangsa kita nih. Nah, ini. Jadi ini harus kita sadari. Jadi Imam Abdul Wahab Sya'rani ini, kitab Sidin ini luar biasa. Kitab Sidin ini membentuk karakter seorang muslim yang sejati itu di dalam kitab ini. Nah, jadi kita harus tanbih, harus harus ingat, sadar. Oh, menjadi muslim yang sejati itu kayak apa? Nah, itu. Muslim sejati itu bukan muslim yang kadrun, kadal gurun, bukan seperti kadal di padang pasir. Itu bukan orang Islam itu karena itu. Orang Islam sejati itu apa? Man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi, jan Nabi. Muslim sejati itu tangan, mulut, lidah, apapun kada mengganggu orang, inya tahu dirinya seorang aja. Itu apalagi di Quran. Apa ummata wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Umatnya Rasulullah itu adalah umat wasaton, umat yang akan menjadi saksi di hadapan orang, yang menjadi tontonan orang. Itu seharusnya umat Rasulullah. Umat wasat, umat yang di tengah itu apa? Wasit, tawal wasit. Wasit itu jadi posisi di tengah, ditonton orang. Itu sebenarnya umatnya Rasulullah itu. Nah ini, makanya kitab ini kita baca itu tadi. Makanya Pak Akhad ini al-ghiratul imaniyah ala syariah, lalu merasuki ke dalam jiwaku semangat keimanan untuk menolong syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wa allaftu hadzal kitab, lalu aku tulis kitab ini kal mubayyin liman darasa min ma'alim akhlaqiha. Kitab ini seakan-akan menjelaskan untuk akhlak-akhlak yang sudah hilang sirna. Jadi di kitab ini kita menjelaskan anak muda kita, lawan ading kita, kemanakan kita, cucu kita, anak kita seberatan tentang akhlak yang sudah hilang. Ini barataan yang ada di kitab ini terjadi hari ini. Coba aja. Barataan yang ada di akhlak di dalam kitab ini terjadi hari ini. Terjadi barataan. Lihat jangan sampai waktunya.
fi daulati ulama'i zahir wal batin, di negeri ulama zahir dan batin. Fahuwa nafi'un likulli faqih wa sufi fi hadzal zaman. Kitab ini bermanfaat bagi semua orang, ahli fikih, ahli tasawuf, bermanfaat bertaan. La yakadu ahadun minhum yastaghni an nazar bihi. Tidak ada seorang pun yang kada perlu lawan kitab ini. Sebenarnya orang perlu kitab ini. Kama sata'rifuhu inda mutala'atika Alkitab, insyaallah, sebagaimana engkau akan melihat sendiri bagaimana penjelasannya di dalam kitab ini. Nah itu. Nah, jadi apa yang dijelaskan Imam Abdul Wahab Sya'rani, seberataan yang ada di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin ini, insyaallah menjadi manfaat kepada kita secara umum, seluruh bangsa Indonesia, secara khusus Muslim, pemuda-pemudi seperti Bu Nikam ini. Harus menjadi pemuda yang berjiwa sosial, berjiwa nasionalis, berjiwa Islamis, yang berjiwa Islam yang moderat. Islam yang membangun, bukan Islam yang menghancurkan. Itu ini masa depan agama kita, masa depan bangsa kita, masa depan segala-galanya. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Kita malam besok lagi melanjutkan sampai kata-kata tadi, bahwa kasayfil qati' li unuki kulli mudda'in lil masyikhah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hawwil ahwalana ila ahsani rabbana atina fid dunya. Amin. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. وصحبه